Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk PK card kali ini berjudul apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, nanti kita akan fokus ke pertanyaannya dan langsung aku akan berikan seperti biasa saran percintaan untuk kalian tentunya. Oke, kita mulai aja langsung ya dengan 3 pilihan kartu seperti biasanya. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Pile nomor 1. Oke, di sini ada Home in the Sky. Wah, lucu ya. Oke, ini pile nomor 1. Kemudian pile nomor 2. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Pile nomor 2. Morning Dew Girl. Lucu banget. Aku juga suka ini ya. Pile nomor 2. Oke, kita langsung aja ke pile nomor 3. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Pile nomor 3. Oke. Queen Bee. Oke, Queen Bee ya. Ini pile nomor 3. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau masih bingung, bisa di-pause dulu ya untuk kalian semuanya di sini. Kita latih intuisi kalian ya. Oke, jadi aku ngerasanya ya untuk kali ini mereka tampaknya untuk tema kali ini ya, melihat kalian gitu untuk quick briefnya ya. Yang mereka pikirin tuh kamu tuh kayak energi ya, energi yang memancarkan. Apakah aku harus stay dengan keadaan ini atau melanjutkan suatu perjalanan untuk kedepannya. Jadi kayak semacam kapan ya aku misalkan mendapatkan jodoh, kapan ya ibaratnya rasa sepi ini berakhir, kayak orang yang kayak menunggu feel longing kayak gitu yang aku dapetin energinya. Jadi yang mereka pikirkan tentangmu itu tampaknya itu untuk temanya kali ini ya. Jadi kayak semacam perjalanan kalian itu udah cukup panjang gitu untuk para viewers dan subscriberku yang lagi nonton ini. Ini inget ya, ini yang dia pikirkan tentangmu. Jadi belum tentu apa yang mereka pikirkan tentangmu itu betul kan. Itu cuma ada di pikiran mereka gitu ya. Jadi aku bakal coba ngejelasin ini. Nanti kalau tiba-tiba ada yang bilang, aku nggak kayak gitu kok kak. Iya, ini yang dia pikirkan tentangmu, bukannya kamu. Kalau kamu yang sebenarnya itu beda lagi ya. Oke, aku ngerasanya tuh mereka memikirkan kalau kamu tuh orang yang memang gundah terkait tentang perjalanan hidup kamu gitu. Orang yang kayak, aku mau stay di keadaan kayak gini atau sampai kapan aku harus sampai seperti ini terus? Aku harus di sini stay atau aku harus menjalankan perjalanan ke depan lagi, move on dari keadaan kayak gini. Orang yang lumayan conflicted gitu aku ngerasanya. Jadi kayak perjalanan yang membuat kalian akhirnya mempunyai berbagai macam memori gitu ya, dan harus kuat menghadapi suatu hal ketika kamu juga harus menjalankan suatu perjalanan dan ngebuat kekuatan diri kamu sendiri itu terbangun gitu dari awal, dari hal yang kecil sampai akhirnya jadi istana gitu ibaratnya. Kamu seorang pejuang gitu yang aku ngerasain. Dan menurut mereka itu kamu tuh kayak semacam apa ya, orang yang memperjuangkan lightnya kamu lah, cahayanya kamu ketika kamu menjalankan suatu hal dalam hidup atau menjalani kehidupan kamu gitu yang aku ngerasain ya. Untuk kali ini itu aku ngerasanya ya, mereka memikirkan terkait kamu ke arah situ tadi. Oke, baik, kita akan lanjut aja secara detail tentunya ya untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Kita mulai saja langsung ke pile nomor 1 ya. Oke, untuk pile nomor 1,
home in the sky. Jadi kalau kalian lihat ya, tadi aku udah bilang ya, yang mereka pikirkan tentang kalian gitu, temanya terkait tentang orang yang sedang menjalankan suatu menjalani kehidupan gitu ya, sedang mencoba untuk mempertahankan cahaya kehidupan kalian untuk menjalani hidup kalian tentunya. Dan di sini aku bakal kasih kalian penjelasan terkait tentang tadi ya, perjalanan atau journey itu kelihatan ya. Di sini ada burung, ada rumah, ada langit-langit. Kok langit-langit? Ada langit gitu ya. Ada langit, kemudian ada balon. Jadi di sini untuk indikasi terkait tentang journey di sini juga ada terlihat dari mulai langitnya, ada langit, ada balon, ada burung juga ya di dalam rumah ini. Jadi di sini apa yang dia pikirkan ya, apa yang dia pikirkan tentangmu itu, kamu itu orang yang menurut mereka kemanapun kalian pergi, kalian membawa hati kalian dimanapun kalian berada. Jadi kalian itu bukan orang yang ketika menjalankan sesuatu itu kayak setengah-setengah gitu. Jadi ketika kalian menjalani suatu kehidupan, menjalani suatu hubungan apapun itu dengan segenap hati kalian. Karena aku ngerasa gitu ya, kalian sebenarnya kemanapun kalian pergi gitu ya, kayak burung inilah ibaratnya, mau pergi kemanapun dengan rumah yang diangkat sama balon ini gitu ya, mereka itu nggak cuma membawa diri mereka aja terbang seperti burung biasa, tapi membawa rumah mereka juga kemanapun. Ibaratnya burung-burung ini pergi selalu bersama dengan rumah mereka, yaitu rumahnya itu ya hati di dalam hati kita ini, hati kita itulah rumah kita gitu. Jadi kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, selalu membawa hati kalian untuk sepenuh hati menjalani suatu kehidupan. Itu yang aku tangkap di sini ya. Aku bakal lebih ulik lagi ya untuk PAL nomor 1. Oke, aku pengen tahu nih energi kalian nih ya, energi kalian ya yang dia pikirkan tentangmu nih untuk PAL nomor 1. Oke, di sini ada Saturnus ya. Kemudian aku taruh sini dulu. Ada Scorpio. Halo Scorpio ya. Kemudian ada Two of House. Oke, jadi energinya ya yang dia pikirkan tentangmu, aku ngerasa kamu itu, yang mereka pikir itu kayak orang yang fokus ke hal yang perlu kalian lindungi gitu ya, yang perlu kalian miliki itu kalian coba memberikan all or nothing, segenap hal yang perlu kalian korbankan juga akan kalian relakan gitu. Jadi kayak kalian fokus banget kalau ke satu hal itu tuh bener-bener all out gitu, bahkan sampai mengorbankan hal yang penting atau mungkin mengorbankan diri sendiri pun bisa terjadi. Aku ngeliat perasaan kalian intens gitu yang dia pikirkan tentang kalian. Jadi di sini aku ngelihat kalian fokusnya itu memang untuk memiliki suatu perasaan yang dalam dengan seseorang gitu, yang aku ngerasain ya, energi yang aku tangkap gitu yang mereka pikirkan tentangmu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu PAL nomor 1? Apa yang dia pikirkan tentangmu PAL nomor 1 ya? Apa yang dia pikirkan tentangmu PAL nomor 1? Oke ya, aku ngerasa yang mereka pikirkan tentangmu di sini itu kalian orang yang cukup sabar ya. Mungkin yang tadi aku udah bilang all out gitu, cukup sabar untuk menanam suatu hal gitu ya, akhirnya nanti berharap ada tuayan untuk next time gitu ya, nantinya apa yang kalian
tanam itu bisa dituai gitu. Aku ngerasa kalian sangat sabar untuk menanam hal-hal yang baik gitu. Oke, di sini ada Eight of Swords ya, lucu banget ini, aku suka decknya ya. Oke, kemudian di sini ada Three of Swords ya. Oke, kemudian di sini ada Nine of Swords. Oke, jadi aku ngerasa gitu ya, kalian itu yang mereka pikirkan tentang kalian ya, ini apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, di sini kamu itu mempunyai apa ya, perasaan yang sangat sensitif, yang mudah terluka, yang mudah merasa jadi apa ya, merasa jadi victim, merasa jadi korban dari suatu keadaannya tuh mudah. Seakan kalian kayak terkungkung dalam pemikiran kalian sendiri tanpa akhirnya bisa memberikan suatu apa ya, kebebasan untuk diri kalian sendiri. Itu yang aku tangkap. Dan kalian cukup gundah gulana gitu ketika kalian bersabar gitu ya, menanam hal yang mungkin baik ke dia, mungkin dari perhatian atau kalian coba untuk menanamkan cinta lah ya, atau menanamkan harapan ke dia, itu malah jadi kayak semacam hal yang kalian gak bisa lihat tuayannya. Jadi kalian itu kayak yakin gitu ya, sebenarnya ada di bawah sadar, atau mungkin kalian juga udah berpikir secara logika kalau ini bukan sesuatu hal yang sebenarnya nantinya bisa berbuah baik gitu. Aku ngerasa kalian tuh udah mikir kayaknya secara logika ini adalah sesuatu hal yang bisa menyakiti aku, yang bisa merugikan aku, tapi kalian tetap menjalani gitu, seakan kayak nggak bisa keluar dari keadaan itu sendiri, kayak seakan nggak ada jalan lain gitu. Jadi kayak pikirannya tertutup dari seharusnya kalian bisa membawa diri kalian keluar dari suatu keadaan itu. Jadi aku ngeliat di sini kalian kayak apa ya, membiarkan diri kalian sebenarnya terluka di suatu keadaan gitu. Orang yang cukup sensitif, orang yang cukup apa ya, pikirannya complicated gitu ya, cukup rumit gitu pikiran kalian, cara berpikir kalian, dan cukup membuat kalian sebenarnya apa ya, kayak nggak tenang gitu pikirannya, jadi gundah gulana ketika menghadapi suatu hal atau hal-hal yang mungkin terkait tentang kalian gitu. Jadi aku ngelihat di sini ini energi swords-nya kental banget ya, jadi terkait tentang mental, logika kalian, cara berpikir kalian, itu ada hal yang ibaratnya sudah tertanam dari lama seperti ini gitu. Jadi secara mental kalian memang mungkin mentalnya itu apa ya, masih belum membiarkan diri kalian itu mensolusikan keadaan gitu. Jadi sering terjadi kejadian seperti ini, nggak cuma mungkin ke dia, tapi ke orang mungkin yang sebelumnya yang udah pernah dekat sama kalian atau siapapun gitu. Itu biasanya kalian suka ngestak seperti ini. Ini kayak semacam tendensi gitu aku ngerasanya. Ini yang dia pikirkan tentangmu ya. Aku sedang membacakannya seperti itu. Jadi kalau kalian ngerasa kayaknya enggak kak, aku nggak kayak gitu, iya, ini yang dia pikirkan tentangmu, kamu itu seperti ini. Jadi kayak aku ngerasa cukup apa ya, cukup rumit gitu kalau aku ngelihatnya. Jadi yang dia pikirkan tentangmu sebenarnya kamu tuh orangnya cukup sabar, yang tadi aku udah bilang ya, cukup sabar, walaupun itu menyakiti hati kamu gitu ya, cukup sabar. Tapi sebenarnya kalau secara logika kamu bisa kok keluar dari keadaan kayak gini gitu. Dan walaupun kalian berharap suatu hal itu bisa tertuai hal yang baik gitu ya, apa yang kalian udah tanam, tampaknya itu nggak membuat ketenangan
diri kamu, terutama pikiran kamu, karena kamu jadi kayak suka insecure sendiri, gundah gulana sendiri, ngerasa nggak aman, nggak nyaman, ngerasa nervous gitu ya, karena mungkin udah tahu gitu sebenarnya ini nggak akan berbuah baik atau nggak sesuai dengan harapan gitu. Ini yang dia pikirkan tentangmu ya. Jadi seperti itu. Aku akan lanjut ya. Oke, aku lanjut ke lagu nih ya. Aku udah tulis ya di kartu lagu ini. Oke. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Apa yang dia pikirkan tentangmu? Oke. Aku ngerasain soalnya kayak kamu tuh kayak orang ketakutan sendiri gitu loh. Kayak nggak tenang banget. Pikirannya tuh kayak mudah banget kayak tertrigger gitu. Itu yang aku tangkap di kartu ini ya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dia pikirkan tentangmu ya di kartu lagu ini. Oke, aku mau 4 sekarang ya. Semakin banyak aja aku kasih lagunya. Oke ya. Oke. Ya. Di sini ada cantik. Aduh, dipanggil cantik. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Kamu cantik ya, kamu cantik. Oke, di sini liriknya, tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Jadi ini untuk namanya juga ini general reading ya. Jadi ini energi seluruh yang ada di viewers dan subscriberku. Jadi take it what resonate ya. Jadi aku ngerasa gitu ya, yang dia pikirkan tentangmu, tenang aja gitu ya. Dia bilang kamu tuh cantik gitu ibaratnya ya. Kamu tuh, yang dia pikirkan tentangmu, kamu tuh cantik, dan sebenarnya nggak ada yang perlu di-worryin gitu, karena aku ngerasa kartu untuk kamu ngerasa worry-nya tuh besar yang dia pikirin. Jadi dia ngasih tahu kalau misalkan tenang aja gitu. Kalau misalkan kamu yakin kalau aku sayang sama kamu, ya nggak perlu ada yang di-worryin gitu. Jadi yang dia pikirkan tentangmu itu, kamu cantik, tenang aja gitu. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi, Reflection Christina Aguilera. Oke, di sini lagunya, now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Jadi di sini apa yang dia pikirkan tentangmu, sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang suka reflektif gitu ya. Dan aku ngerasa, ya itu tadi kan aku udah bilang, kamu kemanapun yang mereka pikirkan selalu membawa hati kamu gitu ya. Bener-bener all out, all or nothing gitu. Di sini ada energi Scorpio juga. Jadi aku ngerasa kayak apapun yang dia pikirkan tentang kamu, kamu itu selalu jadi orang yang membiarkan diri kamu tuh menjadi diri kamu sendiri gitu lah. Jadi kayak nggak pura-pura gitu ya, nggak pakai topeng gitu yang aku tangkap gitu ya. Oke, di sini ada Sabda Rindu Glenn Fredly ya. Ku rindu, lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu. Ku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Iya, jadi dia ngerasanya kamu ya itu yang dia pikirkan tentangmu, kamu orangnya lumayan transparan gitu ya. Ketika kamu mau mengatakan suatu hal, ya kamu mengatakannya selalu apa adanya ke dia gitu. Kalau kangen bilang kangen, kalau apapun gitu ya yang perlu kamu coba untuk informasikan ke dia, itu juga lancar gitu ya, apa adanya. Kemudian di sini ada My Old Story IU. Ini bahasa Korea yang aku translate jadi bahasa Indonesia ya.
Kau orang yang tidak berperasaan malam ini, bahkan kau memenuhi semua pikiranku, kau sungguh egois. Oke, jadi di sini lihat ya, memenuhi semua pikiranku. Yang tadi aku udah bilang, kayak conflicted dengan pikiran sendiri, seakan kamu tuh berpikirnya tuh tentang hubungan, terus mungkin berpikirnya tentang cinta terus, kayak nggak ada yang dipikirin hal-hal yang lain lagi gitu di hidup. Mungkin tentang sekolah kayak, tentang kerjaan kayak, tentang apa kayak gitu. Ini kayak kamu conflicted sendiri karena kamu sebenarnya kayak ngerasa insecure gitu, padahal kamu cantik gitu ya. Itu ya, ini yang dia pikirkan tentangmu. Oke, kita lanjut aja ya. Aku bakal pakai deck ini ya. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 1. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 1. Oke. Untuk yang baru lihat channelku, kata ya, aku memang gini ya cara untuk ambil kartunya ya, sampai loncat-loncat. Oke, baik. Apa yang dia pikirkan tentangmu? You are going through some tough shit. Oke, kita baca bareng-bareng. Everyone has their turn. Welcome to yours. Gather your tired ass up and handle it. Jadi aku ngerasa ya, apa yang dia pikirkan tentangmu, kamu itu udah banyak lah ya ngadepin banyak hal gitu sebenarnya di kehidupan kamu. Dan ini dia itu memikirkan gitu ya, setiap manusia pasti ada saatnya lah, harus ada semacam pembelajaran. Bahkan beberapanya memang pembelajarannya jauh lebih berat mungkin, atau memang setiap orang punya porsinya masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa dibilangin tentang siapa yang berat yang mana, yang itu tidak terlalu berat atau apapun. Semua punya pembelajaran masing-masing. Jadi ketika kamu ada permasalahan gitu ya, mereka berpikirnya ya lebih baik kamu jalani aja yang terbaik gitu ibaratnya ketika itu terjadi gitu ya, dan coba untuk handle sendiri kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak kamu tuh yang dia pikirkan itu ya udah banyak hal yang kamu lewati lah dalam hidup gitu ya. Dan ya seperti itu tadi, coba untuk handle gitu ya. Coba untuk handle ketika itu terjadi gitu. Dan dalam suatu kehidupan pasti ada pembelajaran, dan itulah yang disebut dengan hidup gitu ya, journey yang tadi aku sebutkan. Oke, di sini ada lagi, apa yang dia pikirkan tentangmu? You are love. Oke, kita baca bareng-bareng ya. You are here for a reason. Don't fuck it up. Oke, jadi yang dia pikirkan tentangmu itu tadi ya. Jadi kamu, you are love gitu ya. You are love. Jadi jangan merasa tidak dicintai gitu ya, tidak disayang, tidak nggak ada orang yang sayang sama kamu kayak gitu. Jadi yang dia pikirkan tentangmu, kamu di sini memang ada satu hal yang ketika manusia ada di dunia itu pasti ada alasan tersendiri gitu Tuhan membuat kalian ada di dunia gitu kan. Jadi jangan dibuang percuma lah waktu mikirin tentang cinta-cintaan doang, atau memikirkan orang lain terus karena kamunya ngerasa insecure. Akan lebih baik coba untuk fokus ke kehidupan kamu, untuk mungkin jauh bisa lebih berkualitas lagi. Ketika kamu ngerasa insecure gitu, sebenarnya kan itu kan sumbernya ada di dalam diri kamu, dan kamu coba untuk menelaah lagi kenapa aku insecure ya, padahal menurut
mereka, aku nih cantik loh gitu ya. Tapi aku nggak ngerasa diri aku cantik. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang kamu perlu perbaiki gitu, dan entah itu dari cara berpikir kamu, atau mungkin memang kamu pengen membuat diri kamu cantik dengan versi kamu gitu ya. Mungkin ada yang perlu kamu pengen ubah, mungkin yang tadinya rambutnya panjang pengen jadi pendek, atau yang tadinya nggak kutekan terus jadi kutekan gitu ya. Lakukanlah apa yang kamu mau gitu, apa yang menurut kamu itu apa ya, it feels good for you kayak gitu. Jadi buatlah gitu ya. Kalau ternyata kamu takut karena ngerasa insecure kalau apa yang kamu udah tanam itu tidak tertuai dengan baik, ya kamu cobalah untuk lebih mengandalkan diri kamu, orang-orang yang kamu percaya, dan juga coba untuk kasih porsi lah sedikit demi sedikit untuk percaya tentang perjalanan kamu sendiri gitu ya. Tawakal gitu. Tawakal itu kan gak cuma menjalani aja, tapi tahu nanti ujungnya ada suatu hal yang baik akan terjadi gitu. Oke. Baik. Aku bakal kasihin kalian ya di sini saran percintaan. Saran percintaan untuk file nomor 1 ya. Saran percintaan untuk file nomor 1. Langsung. Oke. Oke, di sini ada strength. Pas ya. You have courage. You can endure. Find your center and spiral into your power. Oke, jadi disaranin ya untuk kalian, cobalah untuk memberikan kekuatan dalam diri kalian sendiri. Karena ketika kalian ngerasa tadi insecure, ngerasa nggak tenang segala macam kayak gitu, apa ya, perkataan-perkataan dari luar itu cuma kayak semacam hal yang temporer gitu. Ketika kalian misalkan nih yang tadi ada orang yang bilang kamu cantik gitu, kamu nggak ngerasa diri kamu cantik, ya kamu senang dengar ada yang bilang cantik atau muji. Tapi kalau itu nanti nggak ada yang muji lagi, kamu kembali lagi dengan pemikiran kamu yang pada dasarnya mungkin kamu ngerasa diri kamu nggak cantik. Jadi segala sesuatu hal yang berbau eksternal itu cuma memberikan kita tuh kayak semacam apa ya, rasa temporer gitu, rasa yang cuma sementara. Sedangkan ketika kamu bisa menumbuhkannya ya, memberikan kekuatannya langsung dari dalam diri kamu, itu kamu mau dikatain jelek, mau dikatain apa kek, tetap bisa ngerasain mereka itu salah, aku tuh yang cantik gitu. Jadi kayak udah punya prinsip kamu sendiri, udah punya pemahaman terhadap diri kamu sendiri, lebih tahu ya, knowing your worth kayak gitu. Jadi ketika kamu bisa memiliki kekuatan di dalam diri kamu sendiri, knowing your worth gitu ya, tentunya itu nanti kamu bisa lebih apa ya, secara pemikiran, secara mental gitu lebih jernih sebenarnya gitu. Dan ketika kamu juga mempunyai suatu perasaan, jauh lebih bisa stabil lagi gitu. Jadi aku rasa gitu ya, aku saranin untuk saran percintaan kalian, cobalah untuk lebih berani lagi ya, untuk take your power gitu. Ketika dalam satu kehidupan atau hubungan, ambil power kamu. Bukan berarti power untuk ngekontrol pasangan gitu ya, ngekontrol, manipulasi keadaan untuk mendapatkan cinta yang kalian inginkan, nggak gitu juga. Tapi kembali lagi ke center kalian, kamu pengen nyari apa? Cinta yang tulus. Coba ke diri kalian sendiri, aku tulus kok kak gitu ya ke orang yang aku cintai. Tapi coba kamu inget lagi, kalau kamu tulus, kenapa kamu sangat insecure banget kalau itu nggak berbuah baik gitu nantinya? Kenapa kamu ngerasa nggak tenang di hati? Kalau tulus itu nggak mengharapkan satu timbal balik loh. Kalau kamu pikir-pikir lagi gitu ya, terus apa yang kamu lagi nanti gitu kan? Jadi coba dipikirin dulu ya, lebih dipastikan kembali gitu ya. Di mana-mana kan kalau misalkan pengen cinta yang tulus itu ya, dia juga
ada timbal balik dong Kak ke kita gitu kan. Ya di sini coba kamu pikirin lagi definisi tulus tuh apa sih gitu kan. Kalau kamu misalkan pengennya sesuai dengan harapan kamu dan kamu pengen hal yang apa ya, hal yang kamu coba untuk pegang bisa kamu andalkan karena diri kamu goyang susah gitu. Karena di sini saran percintaan untuk kamu, mau sama dia kayak yang lagi dekat sama kamu sekarang atau sama siapapun, itu powernya di kamu. Kamu stabil, kemungkinan besar nanti kamu juga punya filter untuk bersama dengan orang yang stabil juga. Nanti kalau kamu misalnya stabil, tiba-tiba orang-orang yang mendekat ke kamu itu nggak stabil gitu ya orang-orangnya, itu bakal kamu lihat secara jelas, oh ini enggak, oh ini iya, oh yang ini yang enggak stabil aku pinggirin, yang stabil coba sini. Jadi kayak bisa lebih cepet gitu. Karena kalau aku ngerasa kamu mengandalkan kekuatan itu dari orang lain, yang tadi aku contohin dari kata cantik itu nanti jadi kayak semacam apa ya, adiktif gitu, kayak hubungan yang kamu menuntut untuk dibilang cantik seenggaknya sama dia, kalau biar kamu ngerasa kalau kamu tuh cantik kayak gitu. Jadi ada hal yang apa ya, toxic di dalam situ. Jadi ada baiknya kamu fokus ke diri kamu, fokus untuk tahu ya self worth kamu, fokus untuk take your power, lihat kembali ke diri kamu sendiri, pada dasarnya kamu orangnya seperti apa sih gitu kan. Coba lebih berani untuk keluar dari suatu keadaan yang tadi ya, yang aku udah bilang di sini, kamu seakan kayak nggak punya jalan keluar untuk mungkin keluar dari suatu hubungan atau suatu keadaan. Dan di sini aku saranin untuk kamu keluar lah, karena ini kayak semacam pola pattern gitu. Oke, jadi ini saran percintaan untuk pile nomor 1 ya, untuk yang dia pikirkan tentangmu gitu. Pile 1, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, di sini untuk birth chartnya ya, ada Scorpio, ada Taurus, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, baik. Di sini berarti strongnya ini ada di air sign sebenarnya. Strongnya ada di air sign sama Scorpio lah, boleh. Oke, jadi air sign itu ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku untuk request personal reading. Oke, kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Di situ aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, jadi untuk yang pile nomor 1, aku harap gitu ya, yang mereka pikirkan tentang kamu ini, kalau ada yang resonate, kalau kamu memang merasa seperti itu gitu ya, mungkin ini bisa diambil ya saran percintaannya. Tapi kalau ternyata kamu nggak ngerasa, aku nggak kayak gitu kok Kak orangnya, sebenarnya dia salah mandang aku, salah menilai aku gitu ya. Ya ibaratnya ambil aja yang menurut kalian bermanfaat dari apa yang sudah aku jelasin. Oke, baik, kita lanjut ya untuk pile nomor 2. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 2, Morning Dew Girl. Oke, jadi apa yang dia pikirkan tentangmu, aku ngerasa gitu ya, untuk pile nomor 2, dia memikirkan kamu itu orang yang sangat pemberani ya,
bisa menghadapi ketakutan dirimu sendiri, mempunyai kesadaran yang baik gitu. Aku ngerasanya ya di sini kayak orang yang ibaratnya memang sudah biasa gitu ya bukan udah biasa sebenarnya, kayak semacam ada kesadaran yang nggak semua orang punya tapi kamu punya gitu. Aku ngerasa kamu itu tuh kayak orang yang bisa menerima semua hal gitu ya, mulai dari suatu ketakutan, kegelisahan, semuanya kamu kayak kolek gitu, kamu ambil gitu. Dan di sini kamu kayak tetap berani untuk nge-share apa yang kamu rasain, apa yang kamu worryin, apa yang ya kalian takutin gitu lah ya, dan langsung menghadapi ketakutan kamu sendiri dan apa yang kamu gelisahkan gitu. Jadi kayak kamu kayak bukan tipikal orang yang mau menyembunyikannya itu secara di dalam lagi, tapi kamu coba untuk sharing itu keluar, nggak ditahan semua di dalam gitu. Aku ngerasa, dan nggak semua orang kan berani ya melakukan kayak gitu. Jadi di sini menurut aku gitu, mereka memikirkan tentang kamu itu orang yang kuat gitu, yang pemberani gitu, yang langsung bisa menghadapi ketakutan, kegelisahan kamu sendiri. Yang aku ngerasa memang ya mungkin persis kayak di gambar ini ya, bisa kelihatan kan ya, ini seorang wanita yang dia membawa kayak daun gitu ya, daun besar yang dia itu buat tampung embun-embun yang ada di mawar inilah ya. Jadi dia ngekolek gitu ya, mengumpulkan embun-embun itu langsung di dalam daun besar ini gitu. Sebelum ibaratnya air itu nggak cuma dalam bentuk embun aja, mungkin kalau airnya itu secara banyak gitu ya, kayak sungai, kayak laut gitu kan udah susah untuk bisa dihadapi gitu. Ketika ibaratnya itu udah kayak jadi tsunami kan susah untuk diambil, untuk dikolek gitu kan, untuk langsung dihadapi gitu. Nah karena itu untuk wanita ini dia coba ngekoleknya itu, mengumpulkannya itu dari hal-hal kecil gitu. Jadi air ini aku ngerasa kayak semacam perasaan gitu ya, perasaan itu nggak meluap akhirnya jadi tsunami karena udah ditahan lama, dikumpulin lama, akhirnya air embun bisa jadi lautan gitu. Kalau di sini aku ngerasa dia kayak ngekolek hal yang kecil-kecil gitu ya, ditampung sama dia dan dihadapi sendiri dan dia share gitu, sebelum akhirnya dia mengumpulkan yang tadi ya, bisa embun bisa jadi lautan gitu kan, yang mungkin nanti suatu saat harus dihadapi dan dia nggak punya power untuk menghadapi lautan. Kalau dia masih secara masih embun masih bisa lah ya gitu ya. Oke, baik, kita lanjut aja ya untuk energi kalian. Energi kalian nih, apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 2. Oke, di sini ada Four of House. Oke, Four of House. Oke, kemudian di sini ada Sagittarius. Halo Sagittarius ya. Kemudian ini ada Pluto. Oke, baik ya. Oke, jadi untuk energi kalian di sini aku ngerasanya kayak energi yang dia memikirkan tentang kamu tuh orang yang sangat berjuang untuk melakukan hal yang baik, melakukan suatu perubahan gitu ya, yang atau transformasi yang baik untuk dilakukan, untuk merawat sesuatu gitu, merawat seseorang, merawat apa yang menurut kalian itu harus dilakukan suatu perubahan biar nanti secara long termnya itu bisa baik gitu untuk dilakukan. Persis kayak yang tadi aku jelasin ya, kayak di saat orang lain itu
menyembunyikan perasaannya gitu ya. Airnya itu tuh satu tetes embun itu dikumpulin akhirnya bisa jadi lautan, dan akhirnya satu saat bisa jadi tsunami gitu ya, yang mungkin bisa menenggelamkan dirinya atau orang banyak di sekitarnya, istilahnya seperti itu. Kamu melakukan hal yang berbeda dengan yang tadi, yang mengumpulkannya dari embun yang baru satu tetes itulah, sebelum akhirnya itu menjadi lautan. Kamu udah bisa nge-share itu lah ya, nge-share itu ke orang-orang, ke orang lain, atau mungkin bisa kamu absorb sendiri gitu ya. Jadi airnya itu terserap karena sudah tersolusikan gitu, sudah terekspresikan gitu ya. Oke, baik, aku akan jelasin lagi ya apa yang dia pikirkan tentangmu, file nomor 2. Oke, inget ya, ini yang dia pikirkan tentangmu. Jadi kalau kamu ngerasanya aku kayak nggak kayak gitu kak orangnya, nggak apa-apa, ini yang dia pikirkan tentangmu. Jadi belum tentu benar juga kan ya apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, file nomor 2, apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke ya, aku ngerasa kamu apa ya, dia ngerasa kayak semacam di pikirannya gitu ya, kayak orang, kamu tuh kayak orang yang sangat fokus terhadap sesuatu hal dan lumayan ngeprotek diri kamu lah, aku ngerasainnya. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Oke, lucu ya. Aku suka ini decknya. Oke. Kemudian di sini ada Ace of Sword, inilah ya, Ace of Sword. Oke ya. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Oke, baik ya. Jadi di sini apa yang dia pikirkan tentangmu? Kamu itu orang yang banyak rutinitas yang kamu lakukan gitu, yang aku rasain. Jadi dia itu mikirkan kamu tuh orang yang punya banyak rutinitas gitu ya. Sangat fokus ketika melakukan suatu hal gitu, dan kamu itu orang yang ibaratnya apa ya, bisa mensolusikan segala sesuatu, bisa memberikan suatu pencerahan gitu ya, pencerahan terhadap banyak hal gitu, atau suatu hal yang dipikirkan oleh seseorang gitu, yang akhirnya kamu bantu untuk solusikan. Dari perkataan kamu juga suka mencerahkan gitu. Oke, di sini aku ngerasanya kamu itu orang yang gak gegabah gitu, yang dia pikirkan tentangmu. Kamu orang yang gak gegabah, orang yang stabil, orang yang ibaratnya melakukan segala sesuatu tuh step by step, alon-alon asal kelakon gitu ya, yang aku rasain. Kamu orang yang cukup bertanggung jawab, dan ibaratnya nggak cuma bertanggung jawab aja ya, kamu orang yang ibaratnya memberikan hal yang baik gitu, hal yang terbaik juga gitu ke pekerjaan kamu, ke tanggung jawab yang diberikan ke kamu gitu. Orang yang pekerja keras ya, mulai dari tadi ya morning juga ini model seperti ini, di sini juga energinya tuh sangat berjuang untuk merawat ibaratnya orang lain gitu ya, feel nurture-nya besar di sini untuk melakukan suatu perubahan dan melakukan suatu transformasi gitu ya. Jadi kayak bukan karakter yang cuma diem aja, tapi memang sangat bekerja keras gitu, aku ngerasainnya. Yang dia pikirkan tentangmu tuh, kamu tuh orang yang ibaratnya punya potensi juga ya, potensi yang baik untuk melakukan segala sesuatu hal gitu, terutama hal-hal yang mungkin terkait tentang pekerjaan atau hal-hal yang terkait tentang
tadi finansial gitu. Aku ngerasa kayak kamu punya skill itu nggak cuma satu, banyak, kayak bisa diandalkan dari banyak hal lah ya gitu, karena lumayan kayak apa ya, sibuk dengan rutinitas kamu, sibuk dengan apa yang perlu kamu lakukan untuk melakukan yang terbaik atau satu bentuk perubahan. Itu yang aku tangkap di sini, kayak nggak bisa ditinggal diem lah ibaratnya. Dan di sini dari tadi untuk pembawaan sangat impulsifnya terhadap sesuatu itu cuma ke arah hal yang kreatif, hal yang bisa mensolusikan secara efisien dan efektif gitu. Jadi bukan hal-hal yang apa ya, yang sangat baper atas suatu hal, itu enggak. Tapi di sini kayak lebih dewasa gitu energinya dari Paul yang pertama gitu ya. Aku ngerasa ini energi yang ketika memberikan suatu perasaan itu karena ingin memprotek dan merawat, kayak ke keluarga gitu loh. Rasanya kan kita pengen ngeprotek keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, dan kita berkorban gitu ya, berjuang demi merawat keluarga kita. Nah, ini pembawaannya seperti itu. Oke, yang dia pikirkan tentangmu tentunya. Oke, baik, kita lanjut ya ke kartu lagu yang sudah aku tulis. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 2. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 2. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu? Apa yang dia pikirkan tentangmu? 2 lagi. Oke. Baik. Di sini ada yang twin flame dong. Ada kartu. Jarang banget di kartu lagu aku tuh keluar tuh kartu yang bukan lagu gitu ya. Dan ini pas banget langsung. You are my twin flame. Oke. Benar-benar ya, mungkin yang dia pikirkan tentangmu, dia meyakini kalau kamu tuh twin flame ya. Mungkin kalau dia nggak ngerti tentang istilah twin flame, dia ngerasa kayaknya ini nih ya, soulmate aku, jodoh aku, kayaknya dia ini nih gitu. Oke, di sini ada I'll go to you like the first snow I lee ya. Di sini liriknya bahasa Korea yang aku translate ya. Oke. Dalam keabadian yang gelap, dalam penantian yang panjang, kau datang padaku seperti sinar matahari. Luar biasa. Ini aku makin yakin banget. Apa yang dia pikirkan tentangmu itu tadi ya. Kemungkinan besar dia, kalau dia percaya tentang past life, dia ngerasa kalau kamu past life-nya dia, jodohnya dia dari past life. Kalau dia mengerti tentang twin flame, dia ngerasa kamu lah twin flame-nya yang dia udah nanti udah dari kapan tahu gitu ya, udah perjalanan panjang gitu, akhirnya bisa ibaratnya bertemu dengan kamu atau mengenal kamu. Dan di sini seperti kata-katanya ya nih, dalam keabadian yang gelap, dalam penantian yang panjang, kau datang padaku seperti sinar matahari. Jadi yang dia pikirkan tentangmu tuh, kamu itu kayak menerangi kehidupannya dia yang selama ini tuh mungkin dia ngerasa kayak aduh gitu ya, rasanya tuh udah nggak ada harapan yang baik dalam hidupnya, nggak ada suatu hal yang menghangatkan jiwanya. Tapi ketika adanya kamu gitu, kamu itu bener-bener membuat dia memiliki harapan yang positif gitu, memiliki harapan yang positif. Kamu tuh orang yang bisa mencerahkan hidupnya, kamu itu orang yang hangat gitu ya, hangat, sangat terang, sangat positif gitu. Jadi itu yang aku tangkap ya. Oke, kemudian ada Behind the Star, Adrian Marta Dinata. Oke ya,
Lagunya Thousand Miles Away, Far Across the Sea, Thousand Miles Away, Far Behind the Stars. I miss her, oh I miss her. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu itu tadi ya. Sepertinya kalian ini long distance atau ya bisa jadi beda kota. Intinya agak susah lah untuk nge-reach out kamu gitu. Jadi aku ngerasa di sini ada yang dealing long distance relationship ya. Dan aku ngerasa kayak kemungkinan besar kalian mungkin gak komunikasi gitu ya. Jadi dia itu sangat sangat mengharapkan sebenarnya ya adanya komunikasi dan kangen gitu. Kamu tuh orang yang ngangenin gitu, dan kangen lah ibaratnya dia sama kamu. Jadi kayak kamu tuh kayak sosok yang sangat dekat seperti keluarga buat dia gitu, yang dia pikirkan tentangmu ya. Oke. Di sini ada Written in the Star lagi dong. Ini star. Oh my god. Ini kalian kayak beneran dealing sama twin flame kalian deh. Oke. Written in the Stars ya, John Legend and Wendy. Ini soalnya lagu twin flame ku nih ya. Oke. You can go anywhere whenever you want because I know we are written in the star. Jadi apa yang dia pikirkan tentangmu itu tadi ya. Jadi kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, dia melangkah gitu. Sebenarnya dia cukup tawakal gitu ya. Dia cukup tawakal dan sebenarnya berharap gitu akan dipersatukan gitu sama kamu. Jadi apa ya, menurut mereka tuh kamu tuh beneran starnya mereka gitu. Dari tadi aku kayak lihat di sini kan perumpamaannya matahari ya kan. Di sini matahari, ini star, ini twin flame, apalagi kamu kayak sosok yang sangat spesial buat dia gitu, sangat spesial, tidak tergantikan, kesempatan sekali seumur hidup gitu ya. Jadi kayak suatu hal yang sebenarnya sangat dia apa sebutannya ya, sangat merasa beruntung bisa ibaratnya mengenal kamu gitu, sangat bersyukur dengan adanya kamu, itu tepatnya kali ya. Oke, aku bakal tarik lagi ya apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu. Pile nomor 2. Oke, baik, loncatnya jauh-jauh ya. Oke ya, di sini ada love. Oke ya, kita baca sama-sama. Where is your sense of humor? Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu? Ya itu tadi ya, kamu jangan serius-serius amat gitu. Dia ngerasa kayak mungkin gara-gara kamu rutinitasnya tadi ya mungkin padat juga, karena kamu tipikal orang yang ngemong, yang tadi aku udah bilang ya, sangat merawat gitu, pembawaannya kayak nurture banget gitu. Mungkin jadi terkadang terlalu terlalu dewasa dan terlalu intens gitu kalau ngomong ya. Ibaratnya yang dia pikirkan tentangmu tuh ya seenggaknya gitu ya, bisa nggak sih agak longgarin dikit gitu ya uratnya ya, jangan intens banget gitu, kenceng banget uratnya gitu ya, kayak santai aja gitu ya, dalam segala sesuatu nggak melulu harus diseriusin gitu. Oke, di sini ada don't force it. Oke, allow that shit to come to you. Jadi di sini yang dia pikirkan tentangmu, kamu itu ya, jangan coba untuk memaksakan suatu keadaan. Tadi kan memang kamu kan tipikal orang yang pejuang. Di sini ada Knight, di sini ada Sagittarius. Pembawaan yang tadi morning juga sangat pekerja keras ya, melakukan segala sesuatunya itu sangat aktif.
di sini gitu yang dia pikirkan tentangmu, jangan memaksakan segala sesuatu hal gitu. Kalau misalkan ternyata gitu ya, dia ini memang jodoh kalian gitu, kalau dia atau siapapun lah jodoh kalian, itu sebenarnya biarkan orang tersebut, dia terutama gitu ya, untuk yang datang ke kamu, atau mungkin peluang yang memang bisa mempertemukan kalian gitu ya, universe biarkan itu datang ke kamu. Nggak perlu harus kamu melakukannya sangat all out banget gitu ya, karena yang tadi aku udah bilang ya, temanya kita di sini itu kayak melakukan suatu perjalanan gitu kan, perjalanan yang kayak aku harus tetap stay atau aku harus move on dengan perjalanan yang baru kayak gitu. Dan ibaratnya melakukan segala sesuatu hal yang lumayan all out gitu ya. Dan di sini dibilanginnya untuk kamu stay aja ya, stay santai aja, lihat aja gitu dengan keadaan yang ada itu. Kalau ternyata memang nggak memungkinkan untuk bersama, ya biarkan saja kehidupan seperti itu. Nggak perlu ada yang harus dibuat kayak drama di sini, nggak ada yang perlu hal yang dipaksakan di dalam suatu hubungan atau di dalam kehidupan lah ya, apapun nggak perlu dipaksakan gitu. Jadi berjuang sewajarnya saja gitu. Oke, baik, aku bakal kasihin kalian ya saran percintaan untuk pile nomor 2. Saran percintaan untuk pile nomor 2. Oke, di sini ada love. Pas banget dong, ini twin flame dia tadi ya. Bagian saran percintaannya tetap dong berdua ya. Oke. Listen to your heart, embrace what makes you happy. There are 1 million reasons to love. Jadi disaranin untuk kamu mengikuti kata hati kamu ya dalam percintaan kamu. Lakukan hal yang bikin kamu happy, yang tadi aku udah bilang di sini ya. Dia kan mikirin tentang kamu tuh ya, jangan segala sesuatu nggak usah dipaksain lah. Kalau ternyata dia ini memang jodoh kamu, pada dasarnya twin flame yang akhirnya bisa union, itu akan terjadi dengan sendirinya, nggak perlu didramatisir dengan lakukan adegan-adegan ekstrim gitu ya. Nggak perlu kayak gitu banget gitu ya. Lakukan hal yang bikin kamu happy. Di sini juga ya disaranin there are 1 million reasons to love. Jadi kalau ternyata akhirnya nggak ditakdirkan untuk bersama pun dengan orang ini gitu ya, atau twin flame kalian, ya seenggaknya kalau menyayangi seseorang itu emang harus punya ending yang baik gitu satu sama lain. Harus bersama kah, harus akhirnya jadi pasangan kah? Cinta itu kan ada banyak bentuknya gitu. Jadi nggak perlu mencari hal yang membuat kita membenci sesuatu, tapi coba untuk menerapkan ke diri kita. Cinta itu banyak banget bentuknya, nggak perlu harus dikotak-kotakin gitu ya. Jadi aku memberikan saran percintaan ini ke kamu. Oke, di sini untuk berchartnya ada Sagittarius, ada Cancer, ada Earth sign. Oke, Earth sign ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini strongnya untuk Sagittarius. Kemudian di sini aku ngerasanya untuk Taurus, Virgo, Capricorn juga di sini ada. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam
akan berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Bener-bener ini twin flame ya. Kemarin juga apa ini ya, ngomong-ngomong tentang twin flame ku juga baru selesai ulang tahun kemarin, tapi ya cuma bisa mendoakan apa ini ya dari jauh aja ya. Semoga kalian sama twin flame kalian ini bisa berkomunikasi dengan baik ya. Oke, baik, kita lanjut saja ya. File nomor 3, apa yang dia pikirkan tentangmu? Queen Bee. Benar-benar ini ya. Jadi yang dia pikirkan tentangmu, kamu itu orang yang sangat keibuan gitu ya, Queen Bee ini. Jadi di sini untuk Queen Bee ini kayak apa ya? Sosok yang tadi ya, keibuan. Terus aku ngerasanya di sini kamu itu yang dia pikirin tuh orang yang kuat, memberikan suatu hal yang sangat baik untuk orang lain bisa bertumbuh gitu ya. Yang dia pikirkan tentangmu ini kayak kamu apa ya, orang yang sangat kuat, yang sangat gentle gitu ya, lembut. Terus aku ngerasa kamu tuh kayak punya kekuatan di dalam diri yang bisa memberikan hal yang baik ke orang-orang sekitar kamu gitu. Aku ngerasa kamu tuh kayak apa ya, pelukan seorang ibu ke orang-orang banyak gitu loh modelnya. Ya, aku ngerasa kamu tuh kayak orang yang sangat bertanggung jawab gitu. Dia memikirkan tentang kamunya tuh seperti itu, orang yang sangat bertanggung jawab terhadap orang banyak. Dan aku ngerasa kayak apa ya, energi kamu tuh energi yang sangat bertumbuh hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang baik untuk sekitar kamu. Dan aku ngerasa kayak tipikal orang yang sangat keibuannya itu tuh nggak cuma ke manusia aja, tapi kayak ke hewan, ke tumbuhan gitu. Kayak seakan tuh seluruh yang ada di alam ini tuh kayak apa ya, kayak anak kamu gitu ya. Kamu tuh kayak yang di pikiran dia tuh sosok yang sangat memberi keamanan, kenyamanan ke banyak makhluk hidup tentunya gitu ya, nggak cuma orang tampaknya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Oke ya, aku lanjut aja apa yang dia pikirkan tentangmu ya, energinya untuk file nomor 3. Di sini ada Jupiter. Oke, ada Jupiter. Oke. Kemudian di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, mungkin kamu dealing juga sama Aquarius. Kemudian di sini ada Four of House ya. Jadi di sini apa yang dia pikirkan tentangmu ya. Di sini persis gitu ya. Sama file nomor 2, di sini ada Four of House juga. Jadi kamu itu sosok yang bisa memberikan suatu tadi ya, pertumbuhan yang idealnya seseorang ke orang lain tuh seperti apa sih gitu. Kayak orang yang bisa membimbing hal yang baik ke orang lain, kayak apa ya, bahkan mungkin gitu ya, keluarga dari orang tersebut itu nggak sepeduli kamu, tapi kamu tuh sangat peduli gitu ibaratnya ke orang tersebut. Jadi kayak kamu itu orang yang ibaratnya memang jarang ada gitu, karena yang dia pikirkan tentang kamu tuh kamu lumayan idealis banget soal ini, soalnya terkait tentang memberikan hal yang terbaik ke orang lain, tentang merawat orang lain gitu. Itu besar banget, kamu kayak melindungi hal-hal yang
kamu rasa itu baik untuk pertumbuhan dunia ini, pertumbuhan orang tersebut tentunya. Jadi kamu tuh pedulinya tuh bener-bener kayak skala besar gitu. Oke, aku bakal tarik lagi ya apa yang dia pikirkan tentangmu untuk pile nomor 3. Apa yang dia pikirkan tentangmu pile nomor 3? Oke, loncat ya. Oke, ya, loncat jauh ternyata. Oke, di sini ada Three of Cups ya. Oke, ada mermaid ya di sini ya. Oke, kemudian di sini ada The Emperor ya. Ada The Emperor di sini. Oke, cute banget ya The Emperor ya. Kayak Napoleon. Oke ya. Ya. Kemudian di sini ada Death. Oke. Ada Death di sini ya. Baik. Oke, jadi di sini yang aku tangkap gitu ya. Apa yang dia pikirkan tentangmu? Kamu itu orang yang sangat adil gitu ya, sangat adil. Kalian tuh energinya beneran besar loh. Ini nggak cuma ke satu orang tapi ke orang banyak, karena mayor arkananya tuh banyak di sini. Ada Death, ada Emperor. Aku ngerasa energi kalian tuh besar banget, dan ini nggak cuma untuk diperuntukkan ke satu orang. Itu yang dia pikirkan tentangmu ya. Jadi kamu tuh menurut dia itu orang yang jujur, orang yang bisa diandalkan, orang yang adil, orang yang memiliki pengetahuan gitu ya, yang tadi sebagai queen gitu ya. Sebagai queen itu kalian itu punya pengetahuan yang besar gitu, nggak cuma terkait tentang secara intelektual aja, tapi secara spiritual juga iya, secara emosi juga iya. Mungkin kamu akan emosinya akan sangat tergerak terkait tentang dorongan moral menurut aku ya, terkait tentang humanity atau kemanusiaan. Jadi yang dia pikirkan tentangmu itu kamu orang yang sangat fair gitu ya, sangat fair dalam satu hubungan dengan orang lain gitu. Kamu orang yang sangat menghindari merugikan orang lain gitu. Kamu orang yang sangat memiliki empati yang besar ke orang lain. Dan di sini aku ngerasanya kamu tuh orang yang punya ketegasan dan dominan secara feminim gitu ya. Secara feminimnya kental. Aku ngerasa kamu itu sosok yang kayak apa ya? Kayak ibu yang sangat melindungi. Itu gimana sih? Terkadang tuh kan kayak sangat, ketika misalkan mamah kita tahu, oh ya, kamu makan permen terus bisa sakit loh gitu kan, itu kadang dia langsung memberikan suatu peraturan yang kalau misalkan kamu masih makan permen lagi, nanti uang jajannya kamu bakal mamah potong sekian loh ya, atau kamu nggak dikasih duit jajan ini ya seminggu ke depan. Jadi ada hal-hal yang langsung kayak bisa ditegakkan langsung secara tegas tapi dominan gitu ya, ngefek gitu ya mama gitu ya. Kalau nggak ada uang jajan aku beli apa gitu ya, mau jajan apa gitu kan, namanya anak kecil itu fatal itu. Oke, jadi apa yang dia pikirkan tentangmu itu kamu memiliki itu tadi ya, sisi dominannya menurut aku sih itu lembut ya. Jadi nggak kayak secara kekerasan gitu, secara maskulin. Kemudian aku ngerasa gitu ya, yang dia pikirkan tentangmu di sini, kamu itu tipikal orang yang bisa memberikan suatu penghidupan yang baru, suatu awal mula baru lah ke orang lain gitu. Dan ini awal barunya tuh major loh, bener-bener awal baru yang dalam suatu kehidupan. Jadi nggak cuma misalkan memberikan apa ini lowongan kerja gitu kan, itu mungkin akan
memberikan penghidupannya mungkin secara materi ke orang tersebut. Tapi ini nggak hanya secara materi gitu, jadi kamu tuh dalam lingkup besar, kamu itu memberikan suatu kayak semacam bimbingan atau kesadaran terkait tentang kehidupan gitu. Jadi benar-benar kesadaran yang sangat apa ya, yang sangat membimbing jiwa seseorang, menurut aku seperti itu. Oke, aku bakal tarik ya di kartu lagu. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu, apa yang dia pikirkan tentangmu, apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 3, apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, ini ada nggak? Suka blank soalnya. Oh, ada ternyata. Satu lagi ya. Oke. Keren banget kamu ya. Jadi kayak apa ini? Sangat menaungi banyak orang gitu ya. Di sini tadi ada my dear, our soulmate long before our eyes did. Jadi kemungkinan besar kalian itu belum bertemu ya. Jadi kayak apa ya? Kemungkinan besar ada lah ya di sini grup yang di subscriber dan viewersku gitu ya. Ada beberapa dari kalian juga yang masih belum pernah ketemu secara fisik, tapi secara soul gitu ya. Mungkin ini terkait tadi ya, untuk di dunia spiritual dan dunia yang 3D dan 5D itu berbeda. Jadi kemungkinan besar kalian ketemunya ya ibaratnya baru dia dunia yang satunya itu ya. Bukan secara realitas seperti ini. Oke, kemudian itu yang dia pikirkan tentangmu ya. Jadi sepertinya kalian punya keterikatan jiwa gitu. Entah itu tadi sebutannya bisa jadi twin flame, atau mungkin dia ngerasanya itu soulmate. Ada hal yang lebih dari hanya sekedar ketertarikan fisik di antara kalian. Kayak ada semacam koneksi yang soul level gitu modelnya ya. Kemudian di sini ada seberapa pantas Sila on 7. Oke. Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak, mengubur semua indah kenangan, tapi aku selalu menunggumu di sini bila saja kau berubah pikiran. Jadi apa yang dia pikirkan tentangmu gitu ya. Dia ngerasa kayak kamu sama dia itu ada something gak sih gitu ya. Dia kayak masih mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan seberapa pantas diri dia ke kamu gitu, ataupun sebaliknya vice versa. Karena aku ngerasa di sini kemungkinan besar kalian nggak komunikasi ya, nggak komunikasi. Aku ngerasa dia nggak tahu kamu sekarang mungkin lagi deket sama siapa, lagi apa, lagi rutinitasnya lagi ngapain sekarang. Kayak seakan kamu udah move on dari dia gitu. Jadi kayak apa ya, yang dia pikirin tentang kamu tuh, mau kamu gimana juga sebenarnya dia standby gitu. Aku rasanya kayak masih membuka peluang itu, kalau itu nanti ada bisa terjadi gitu ya. Jadi yang dia pikirkan tentangmu itu ya, ibaratnya kayak kamu udah entah kemana gitu, kayak udah nggak ada kabar lagi, updatean kabar sama dia gitu. Kemudian di sini ada like a star, Corinne Bailey Rae. Oke, di sini ada I have come to understand the way it is. It is not secret anymore, cause we've been through that before. From tonight I know that you're the only one. I've been confused in the dark. Now I understand. Jadi di sini kayak apa ya? Apa yang dia pikirkan tentangmu nih, like a star. Kamu tuh kayak bintang yang jauh di sana gitu ya, yang tidak tergapai, yang
ibaratnya ada suatu hal yang magical di diri kamu, seakan kamu tuh kayak nggak nyata, karena yang tadi ya, jarang-jarang ada orang kayak kamu di dunia ini gitu. Karena biasa orang-orang nggak peduli, biasanya mereka pedulinya dengan diri dia sendiri, memperkaya dirinya, memfokus untuk menfulfill kebahagiaannya dirinya sendiri-sendiri walaupun itu merugikan orang lain. Jarang ada orang yang seperti kamu gitu yang dia pikirin. Jadi apa ya, dia kayak ngerasa kamu tuh kayak orang yang satu-satunya, cuma satu kamu, nggak ada yang lain yang seperti kamu gitu yang aku rasain. Kayak tadinya dia masih nggak ngerti gitu terkait tentang kamu gitu, kayak ada hal yang aneh di diri kamu. Mungkin bisa jadi, mungkin di awalnya dia ngerasa mungkin ini cuma personal kamu, atau ada hal-hal yang dia sebelumnya kayak kurang mengerti kamu, tapi makin kesini dia kayak makin ngertiin tentang kamu gitu ya, yang dia tangkep gitu dari apa yang sudah mungkin selama ini dia observe tentang kamu ya. Kemudian di sini ada kala cinta menggoda Krisya. Oke. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah ku sekedar sayang padamu. Lihat kan, jadi di sini nih dari lagu-lagu ini gitu ya, aku ngerasa kayak ke kamu itu nggak cuma kayak sekedar suka gitu, kamu tuh kayak semacam harapan yang ingin dia kabulkan gitu sebenarnya, apa yang dia pikirkan tentangmu. Kayak apa ya, kalau boleh bisa nggak kita lebih gitu, yang aku tangkep gitu ya, apa yang dia pikirkan tentangmu itu susah dia untuk nggak tertarik sama kamu. Ini secara naturalnya itu kayak secara magnet gitulah ibaratnya ya, dia sangat tertarik banget sama kamu. Susah untuk nggak punya perasaan sama orang kayak kamu kayak gini, ini susah gitu ibaratnya. Oke, aku bakal kasihin kalian ya di deck yang ini. Oke, deck unicorn ya, apa yang dia pikirkan tentangmu ya, pile nomor 3. Apa yang dia pikirkan tentangmu, pile nomor 3. Oke. Oke, di sini ada they broke your heart. Oke. F them ya, aku nggak boleh ngomong awalnya ya. F aja aku sebutnya. Oke. Jadi apa yang dia pikirkan tentangmu, kamu udah banyak mengalami kemungkinan besar percintaan yang berliku ya, banyak yang pahit gitu yang dia pikirkan tentangmu, dan dia sangat apa ya, empati gitu ke kamu, ibaratnya apa yang udah kamu alami gitu, yang orang-orang pernah menyakiti hati kamu gitu, itu kayak dia apa ya, kayak semacam bukan membenci ya kayak semacam memang mereka nggak pantas buat kamu gitu, kayak semacam kayak gitulah ya. Ada sih kayak sisi empatinya dia, jadi kayak mau ngamuk juga sama orang-orang itu, tapi memang apa ya, apa yang dia pikirkan tentangmu, nggak semua orang deserve kamu gitu. Kamu itu suatu hal yang sangat spesial, mungkin selama dia hidup nggak pernah ketemu sama orang kayak kamu gitu ya. Jadi ketika kamu akhirnya bersama dengan seseorang, itu pasti orang yang spesial juga. Nggak semua orang bisa mengerti cahaya yang dipancarkan oleh keunikan orang masing-masing, tapi dia mengerti kamu gitu, yang dia pikirkan juga ya tentang kamu ya. Oke, di sini ada F lagi ya, F. Ya, oke, shit is about to get real. Oke, F lagi ya. You need your people around you. Oke, jadi di sini apa yang dia pikirkan tentangmu, apapun yang kamu pikirkan bisa kok jadi nyata gitu, yang dia pikirkan tentang kamu ya. Jadi kayak
um, segala sesuatu tentang kamu itu kemungkinan besar buat dia itu hal yang tidak nyata. Tidak nyata, dia tidak meyakini ada orang seperti kamu di dunia ini dan akhirnya ada kamu gitu ya. Dan di sini yang dia pikirkan tentang kamu, dengan semua hal yang kamu alami gitu kan, dengan semua tugas-tugas kamu yang kamu akhirnya nge-share banyak hal ke orang banyak, kamu sebenarnya butuh bantuan loh gitu. Kamu butuh bantuan, kamu juga menghadapi segala sesuatu nggak perlu sendiri, bisa kok ibaratnya kamu nge-share itu ke dia ya, ke orang-orang sekitar kamu gitu. Jadi aku ngerasa kayak semacam apa ya, yang dia pikirkan tentang kamu tuh, segala sesuatu kamu jangan handle sendiri lah, share sama aku, kayak semacam gitu lah ya. Yang dia pikirkan tentangmu, soalnya terkadang kamu tuh kayak nggak disupport gitu, atau mungkin nggak sering meminta bantuan ke orang lain. Kamu tipikal orang yang suka ngebantu orang banyak, tapi kamu sendiri jarang dibantu atau jarang meminta bantuan ke orang lain, padahal kamu tuh lagi membutuhkan banget kayak gitu ya. Tugas kamu ibaratnya nggak enteng, tapi kamu semuanya handle sendiri, kayak semacam kayak gitu. Dan apa yang dia pikirkan tentangmu itu tadi ya, dia sebenarnya agak kurang percaya ada orang seperti kamu di dunia ini gitu lah. Iya dong gitu ya, aku kan magic gitu, ngomong sama mereka, aku kan mermaid gitu ya, bilang sama mereka ya. Ini dari tadi aku nggak ngeliatin si Napoleon ini dari tadi, cute banget sumpah, ya nggak sih? Tuh ya kan. Kayak lucu banget di sini, bocah gimana gitu. Oke lanjut ya, suka ke distract ngeliat yang lucu-lucu gitu desainnya. Apa yang dia pikirkan tentangmu, ini aku akan memberikan saran percintaan untuk kalian ya. File nomor 3, saran percintaan untuk kalian ya. File nomor 3, oke. Oke. Healing. Okay, bless all in need of healing, hope, and love. Spirit grant us strength and wisdom, guide us to the path of wellness. Oke, jadi aku akan menyarankan untuk percintaan kalian ya, file nomor 3. Kalau kalian ngerasa tadi apa yang aku jelaskan gitu ya, itu memang diri kalian, karena ini namanya juga di apa yang dia pikirkan tentangmu ya, jadi ya belum tentu itu sepenuhnya benar gitu ya. Jadi take it what resonate buat kamu ya. Oke, jadi di sini apa yang aku rasa ya di sini ya untuk kalian itu, saran percintaan kalian, apapun gitu yang kalian udah lewati ya, journey yang kalian udah lewati itu cobalah untuk syukuri gitu ya, karena apapun yang sudah terjadi itu memang kayak semacam tahap untuk kalian bisa mengerti terkait tentang diri kalian sendiri, terkait tentang perjalanan kalian. Ada hal yang sebenarnya kalian belum selesai healing di keadaan seperti itu tadi. Mungkin ya itu tadi ya, keadaannya itu tuh sangat panjang, seakan itu kayak tidak berujung gitu ya, kayak semacam perjalanan yang tiada berujung. Tapi memang di sini ada proses healing yang masih belum selesai di diri kalian. Ada hal yang ibaratnya kalian lebih mengerti tentang cinta, tentang harapan gitu ya, tentang apa yang kalian tahu tentang kehidupan yang udah kalian sebenarnya udah share ke orang ya. Ibaratnya dia aja bisa ngelihat ini di diri kamu gitu, yang dia pikirkan tentang kamu ya, kamu orang yang seperti ini gitu ya. Orang yang ibaratnya
bisa memberikan suatu transformasi ke orang lain gitu, ke diri sendiri, ke orang lain. Jadi efeknya tuh major, besar gitu ya. Jadi aku ngerasa gitu ya, akan lebih baik kamu itu lebih membekali diri kamu terkait tentang pengetahuan secara spiritual, biar kamu tuh kayak lebih kuat lagi gitu pemahamannya, kesadarannya bisa lebih leveling up lagi, lebih kuat lagi gitu ya dalam diri kamu sendiri. Yang tadi ya kamu sudah melakukan segala macam ya, kebijaksanaan, pengetahuan, energi mayor arkana kamu banyak banget di sini ya, yang akhirnya bisa memberikan suatu bentuk perubahan gitu, suatu bentuk perubahan, bisa memberikan growth gitu ya, pertumbuhan untuk orang-orang sekitar kamu gitu. Aku ngerasa ya kayak apa ya, kamu perlu lebih ya dibimbing gitu ke arah yang kesadaran yang lebih tinggi lagi terkait tentang apa yang kamu sudah lewati, apa yang perlu kamu lakukan healing di diri kamu, ada yang perlu kamu jajaki gitulah. Dan di sini awal mula untuk bisa melakukan healing itu tadi menerima dan mensyukuri apa yang sudah pernah terjadi, dan ibaratnya kayak apa ya, jalani yang terbaik gitu. Kalau kamu ngerasa ini hal yang perlu kamu terus maju ke depan ya, fokus ke visi misi hidup kamu gitu ya. Kok visi misi ini ya misi hidup kamu gitu ya, fokus aja ke situ. Karena menurut aku memang ketika kamu akhirnya sembari gitu ya, sembari untuk diri kamu sendiri dan orang lain, itu sebenarnya ada kayak semacam proses yang paralel gitu, yang bisa memberikan hal yang baik ke diri kamu ataupun ke diri orang lain juga gitu dalam waktu yang bersamaan. Aku rasa ini memang perlu kamu lakukan gitu ya. Jadi nggak perlu kamu worry gitu, aku ternyata masih butuh healing ternyata ya kak ya, aku kira aku udah selesai. Mungkin secara sadar kamu ngerasanya udah selesai, tapi secara bawah alam sadar sebenarnya banyak yang mungkin masih tersimpan di dalam situ. Jadi aku ngerasa proses healing ini masih tetap perlu dilakukan, terlebih terkait tentang percintaan untuk kamu ya, di pile nomor 3. Karena lihat tuh, they broke your heart. Jadi ya kamu udah mengalami hal yang gak mengenakan dalam percintaan. Ibaratnya kayak itu kayak semacam bagian dari suatu perjalanan. Jadi ya syukuri aja lah ya gitu, aku saraninnya untuk kamu. Oke, di sini untuk birth chartnya ada Aquarius ya, ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, ada Aries. Oke. Baik. Jadi di sini untuk yang dominannya itu di Scorpio, Cancer. Oke, Scorpio, Cancer, Aries. Oke ya, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Di sana kamu bisa pilih untuk paket personal readingnya mana. Oke, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung aja follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, dan itu sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 3. Thanks for watching, bye bye.